Hari ini pertemuan ke-12 dengan topik Central Limit Theorem ya, dari kuliah probabilitas dan statistika. Kita mulai dengan suatu quote ya. Kami memutuskan bahwa sepele berarti terbukti. Jadi kami bercanda dengan ahli matematika. Kami memiliki teorema baru bahwa ahli matematika hanya dapat membuktikan teorema yang remeh, karena setiap teorema yang dibuktikan adalah remeh. Demikian bercandanya seorang ahli fisika terhadap ahli matematika dari Richard. Ya, kita sampai ke capaian mata kuliah ke-9 hari ini, Central Limit Theorem ya. Minggu depan kita kuliah capaian mata kuliah yang terakhir yang ke-10, regresi linier ya. Sehingga kita sudah menyelesaikan capaian mata kuliah yang pertama, itu statistika data ya. Yang kedua teori peluang, ketika peluang bersyarat. Keempat, counting teknik. Kelima, peubah acak. Keenam, bivariat. Ketujuh, distribusi khusus peubah acak diskrit. Kedelapan, distribusi khusus peubah acak kontinu. Hari ini kita masuk Central Limit Theorem. Dan minggu depan kita masuk yang terakhir, yaitu regresi linier. Ya. Kita lihat bahwa bobot UAS sama dengan UTS sama 35% ya. Di mana juga tipikal soalnya ada pilihan berganda dan esai ya, seperti juga UTS kita akan menghadapi UAS, dan 30% kuis dan tugas ya. Tugas yang terakhir dikumpul tugas yang terkait dengan distribusi khusus peubah acak kontinu dan Central Limit Theorem dari bab 6 referensi kita dari Walpole dikumpul minggu depan ya. Dan minggu depan kita tugas terakhir dari chapter 11, yaitu terkait dengan regresi linier ya dari Walpole. Ya. Kita masuk, dimulai dengan learning objective ya. Learning objective dari Central Limit Theorem ini ya, di akhir kuliah hari ini mahasiswa diharapkan mampu memahami teorema limit pusat ya, Central Limit Theorem, menjelaskan peran penting dari distribusi normal sebagai distribusi sampling. Yang ketiga, menghitung peluang sampel, baik sampel mean maupun sampel total. Keempat, menjelaskan konsep umum untuk mengestimasi parameter suatu populasi atau probabilitas distribusi. Dan demikian pokok bahasan kita ya. Yang pertama, distribusi sampel mean, distribusi sampel total, ya kita membedakan bagaimana membedakannya, atau populasi, distribusi normal baku, teorema de Moivre dan Laplace, aproksimasi distribusi binomial dengan teorema limit pusat, aproksimasi distribusi Poisson dengan teorema limit pusat. Referensi kita ya, probabilitas dan statistik dari Ronald Walpole dan kawan-kawannya ya, dan ditambah dengan probability random variable dan random process dari Sound series. Sound series, di sana kita banyak menemukan problem solving ya. Dua-duanya sudah ada
e-booknya, ya. Jadi sumbernya banyak. Dan external link, ya. Kita juga diharapkan mengikuti kuliah statistik 110 probability dari Harvard University. Di sana ada 35 video terkait dengan mata kuliah ini. Dan dari MIT Open Course, di sana ada 25 video pembelajaran. Setiap video itu ada 50 menit. Dan artinya, ya khusus untuk Central Limit Theorem itu video ke-20 dan ke-21 dari MIT Open Course yang terkait dengan probability ini. Dengan demikian, sumber belajar itu sangat berlimpah saat ini di awan-awan, ya. Nah, kemauan belajarnya yang perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan banyaknya sumber, ya, banyaknya informasi yang berlimpah. Kita tidak sesat dalam informasi yang berlimpah tersebut. Itulah mengapa tugas diperlukan untuk memberikan wawasan dan keinginan, bahkan pemaksaan untuk masuk ke dimensi referensi yang berlimpah ini. Ya. Kita akan mulai dengan review distribusi normal. Kenapa kita butuh review distribusi normal? Karena teorema limit sentral mendekatkan seluruh distribusi yang tersedia, baik diskrit maupun yang kontinu, ya, untuk sampel yang cukup, bisa akhirnya didekati dengan distribusi normal baku. Ya, distribusi normal baku adalah distribusi normal, ya, yang dikonversi dari random variabel X ke random variabel Z, ya, sehingga random variabel Z-nya memiliki distribusi normal baku, di mana min-nya sama dengan 0, dan simpangan bakunya sama dengan 1. Ya. Sehingga kita butuh konsep pengulangan kembali, mereview kembali, melihat kembali terkait dengan distribusi normal, secara khusus distribusi normal baku, ya. Nah, sekilas distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss, ya, termasuk dalam kelompok distribusi variabel kontinu. Ya. Kurva distribusi PDF-nya berbentuk lonceng, ya, bell-shaped distribution. Distribusi normal dirumuskan bermula dari observasi pada model sebaran error atau residual dalam pengukuran ilmiah yang mengikuti pola simetris dalam distribusi berbentuk lonceng. Distribusi normal, kita lihat, berpusat pada mu, yaitu rata-rata. Kemudian dia tersebar, ya, satu deviasi, satu sigma, ya, maka data terpusat sejumlah 68%, ya, untuk satu sigma berpusat 68%, ya. Dan satu sigma, dia masih di ujung sigmanya, dia masih cembung, ya, loncengnya berbentuk cembung. Nah, 2 sigma, data terkumpul sejumlah 95%, ya, 95%. Nah, kemudian 3 sigma itu 99%. Nah, di 3 sigma, bahkan dimulai 2 sigma, bentuknya bukan lagi cembung seperti di 1 sigma, tapi dia sudah mulai cekung, bahkan menuju lebih besar dari 3 sigma, maka dia menuju 0, menuju tak terhingga, minus tak terhingga, dan tak terhingga dia menuju
ke nol, ya, limitnya menuju ke nol. Nah, ini juga digunakan untuk tingkat keyakinan suatu prediksi dari suatu parameter populasi. Tingkat keyakinan 95%, ya berarti di sebelah kanan dari ya, rata-rata dengan 2 sigma. Ya. Nah, tokoh statistik terkait distribusi normal ini tahun 1733, ya, Abraham de Moivre, kemudian Laplace, ya, pada tahun 1775, ya, 1775, kurang lebih 40 tahun setelah de Moivre ini menggabungkan, menyempurnakan teoremanya, ya, sehingga diskrit binomial bisa didekati dengan distribusi normal, ya. Dari situlah akhirnya berkembang seluruh distribusi, baik diskrit maupun kontinu, ya, bisa didekati dengan, dihampiri dengan distribusi normal, ya. Legendre 1805, dan disempurnakanlah akhirnya teorema limit sentral, ya, oleh Frederick Gauss pada 1809. Sifat penting dari distribusi normal, ya, rentang variabel acak meliputi semua bilangan nyata dan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nilai fungsi probabilitas, ya, probability density function (PDF) bernilai positif untuk semua variabel acak, ya. Dia di atas 0, bernilai positif, bentuknya lonceng, PDF-nya, fx-nya di atas 0, ya, positif. Dan kalau diintegralkan dia dari minus tak terhingga ke plus tak terhingga, ya, dari fungsi densitas ini yang disebut dengan probabilitas, ya, bernilai 1. Nilai mean, median, dan mode-nya berimpit, ya. Mean, median, mode-nya berimpit, ya. Kurva simetris dengan pembatas pada nilai rata-rata atau mean sebagai aksis vertikal. Titik belok atau perubahan fungsi kurva inflection point di plus minus 1 sigma pada bagian tengah itu cembung, ya, dan pada sisi luar dia cekung, dia mulai cekung. Nilai fungsi probabilitas itu simetris terhadap min-nya, ya, terhadap rata-rata mu dia simetris, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri nilainya sama, ya, sebelah kanan dari rata-rata min, ya, plus minusnya sama. Nilai fungsi probabilitas di kedua ujung, ya, distribusi itu mengecil, ya, secara matematis dinyatakan limit dari PDF random variabel X menuju minus tak terhingga sampai tak terhingga itu sama dengan 0. Ya, jadi kita lihat, ya, dia di sekitar mu plus minus 1, dia cembung, tapi di ekornya dia mulai cekung, ya, dan menuju tak terhingga dia cenderung 0, menuju 0, ya. Nah, dua bilangan konstanta yang spesial pada limit teorema sentral ini adalah bilangan natural E yang bernilai 2,71823, ya. Jika kita tarik limitnya, ya, eksponensial minus A n menuju tak terhingga, itu sama dengan 1 dikurang A bagi n pangkat n, ya. Dan ini sama dengan 1 kurang A tambah A kuadrat bagi 2 faktor, dia selang-seling plus minusnya, dan pangkatnya juga bertambah, ya, dibagi faktorialnya juga bertambah, ya, 2 faktorial kurang 3 faktorial tambah 4 faktorial dan seterusnya. Konstanta spesial kedua yaitu V, ya.
Ya. Limit V N menuju tak terhingga ya, sama dengan 4 kali 1 kurang sepertiga tambah 1/5 kurang 1/7 dan seterusnya, sehingga Pi itu 3,141, bilangan yang sangat penting dalam teorema limit sentral ini. Yang kedua, istilah lain yang penting adalah the law of large number. Ya. Semakin banyak data ditambahkan dalam observasi atau eksperimen, maka selisih antara statistik rata-rata sampel X dengan parameter rata-rata populasi mu adalah sangat kecil atau mendekati nol. Dalam limit teorema sentral ini sama, ya. Jadi ketika kita memulasi populasi, maka dalam populasi itu memiliki yang namanya rata-rata sampel mu populasi. Namanya sampel populasi, sampel total. Kemudian dari populasi itu diambil beberapa data, disampling secara acak, ya, sehingga setiap sampel itu memiliki rata-rata, ya. Kemudian berkali-kali diambil datanya, kemudian dirata-ratakan lagi, maka rata-rata sampel min sama dengan rata-rata dari populasi itu. Nah, inilah nanti penerapannya dalam limit sentral. Data observatif eksperimen yang sangat banyak mempunyai statistik sampel, ya, X dan simpangan bakunya S sebagai pendekatan parameter populasi dari rata-rata populasi mu dan simpangan baku sigma dari populasi. Ya. Penerapan distribusi normal, ya, penerapan distribusi normal antara lain untuk menunjukkan sebaran data hasil pengukuran ilmiah, baik observasi maupun eksperimen, sebaran kesalahan, sebaran rata-rata data subgroup, ya, sebaran data yang sangat banyak, law of large number dan central limit theorem itu adalah penggunaan dapat didekati dengan distribusi normal, ya. Nah, kita masuk ke penerapan dari distribusi normal ini, yaitu central limit theorem (CLT) atau teorema limit pusat, ya. Definisi central limit theorem, teorema limit pusat menyatakan bahwa distribusi sampling mean, ya, mendekati distribusi normal dengan bertambahnya ukuran sampel. Fakta ini terutama berlaku untuk ukuran sampel di atas 30. Oleh karena itu, dengan bertambahnya ukuran sampel, nilai mean dan deviasi standar sampel akan semakin mendekati nilai mean populasi, yaitu mu, dan deviasi standar sigma. Jadi, ini ada contoh distribusi seragam, diskrit, ya. N1, jika sampelnya N-nya 5, dia mulai mendekati kurva normal. Ya. N10 semakin mendekati normal. Ya. N20 dia normal. Ini adalah berasal dari distribusi seragam diskrit, tapi akhirnya bisa didekati, dihampiri dengan distribusi normal kontinu. Inilah kira-kira penerapan limit teorem, ya, central limit teorem. Nah, kita perlu memahami sekarang, ya, pemusatan sebaran itu populasi dan sampel, ya. Data keseluruhan kita disebut dengan populasi, total data kita sebut dengan populasi, ya. Sebelumnya kita kenal juga apa yang disebut dengan sensus. Nah, ini kita kenalkan populasi. Dari populasi ini, ya, data besar misalnya kita punya populasi, kita ambil sejumlah data yang merupakan subgrup lah, bisa dikatakan sebagai subgrup secara acak, random. Maka variabel itu disebutlah sebagai sampel, ya. Diambil beberapa sampel data dari populasi yang tersedia, maka itu disebut dengan teorema probabilitas. Dia memiliki
probabilitas, karena dia acak, dia memiliki distribusi probabilitas. Nah, untuk mengestimasi parameter di populasi, yaitu punya rata-rata mu dan deviasi sigma, kita bisa hampiri parameter itu dengan mengevaluasi parameter yang disampel, ya. Parameter sampel, ya. Sampel ini memiliki rata-rata, ya, sampel mean yang nilainya sama dengan bisa mendekatkan, ya, dengan mean dari populasi, ya. Dan simpangan baku deviasi dari sampel ini, ya, bisa mendekati, bisa berkorelasi dengan simpangan baku deviasi sigma, ya, deviasi sigma dari populasi dengan faktor pembagi akar n, ya. Jadi deviasi dari sampel itu sama dengan deviasi dari populasi dibagi akar n, ya. Nah, sebuah populasi terdistribusi Gaussian, ini contoh, ya. Dia memiliki rata-rata di pusat simetri mu dan memiliki deviasi sigma. Kemudian dari populasi ini diambil beberapa sampel, n sampel, ya, diambil beberapa sampel. Kemudian dari sampel yang sudah diambil ini diambil rata-ratanya, yang kita sebut dengan sampel mean x, ya. Jadi diambil secara acak, jadi random variable x diambil secara acak sejumlah n. Maka rata-rata sampel ini x, rata-rata, ya, garis di atas rata-rata, ya, ini namanya sampel mean. Nah, deviasi dari sampel ini, ya, adalah deviasi dari populasi sigma dibagi akar n, ya, akar n. Kalau digambar nanti distribusinya, ya, digambar distribusinya, maka rata-rata dari sampel ini, ya, rata-rata dari sampel ini dia bisa mendekati rata-rata dari populasi, ya. Dan bentuknya itu adalah Gaussian, ya. Kita tidak tahu asli dari populasi distribusinya seperti apa, apapun distribusinya, apapun bentuknya, diskrit atau kontinu, ya, bisa dihampiri dengan distribusi Gaussian untuk n yang cukup. Ya, berapa cukupnya? Penelitian menunjukkan, ya, kalau dia seimbang simetri awalnya, maka cukup 10. Ya. Kalau dia tidak simetri, ada kecondongannya minimum 30. Kira-kira itu adalah pendekatan empiris. Berapa jumlah sampel dari populasi yang diambil agar teorema limit sentral ini memiliki pendekatan yang baik untuk mengestimasi parameter dari populasi, yaitu min-nya, mu, dan deviasinya, sigma-nya. Ya. Jadi kita lihat di sini percobaannya, ini contoh mengapa CLT penting. Percobaannya tersedia beberapa data, ribuan data, ya, ribuan data yang dapat dikatakan sebagai suatu data yang besar, big data. Kemudian dari ribuan data kita ambil sampel, ya, kita ambil sampelnya sejumlah katakanlah n sampel, ya, minimum 30, ya, n sampel, ya. Ambil sekali, setiap n sampel ini dia memiliki rata-rata, ya, memiliki rata-rata. Jadi ambil x1, ya, 2, 3, kemudian dirata-ratakan lagi, maka rata-rata dari sampel min ini bisa estimasi, memprediksi dan nilainya sama dengan seluruh populasi ini, ya, seluruh populasi ini. Dan simpangan bakunya dari sampel ini, proses sampling ini sama dengan simpangan baku dari populasi dibagi dari akar n, berapa n
setiap sampel, berapa jumlah sampel yang diambil sekali ngambil. Jadi jika semua sampel dari populasi diambil, maka distribusi sampling, baik diskrit maupun kontinu dari sampel mean, mengikuti distribusi normal. Ya. Aproksimasi dan estimasi parameter populasi, yaitu mean, mu, dan deviasi sigma, akan meningkat jika jumlah sampelnya besar. Nah, apapun jenis sampelnya, ya contoh awalnya parennya itu adalah sigma Gauss normal, apakah dia diskrit uniform ya, atau segitiga uniform, ya, bisa dihampiri dengan distribusi normal. Ya. Inilah mengapa central limit theorem itu penting. Ya. Jadi merupakan pendekatan yang sangat, ya, secara ilmiah, dalam penelitian ilmiah sangat disenangi karena akhirnya bisa menggunakan tabel distribusi normal baku, hanya satu tabel normalnya, ya. Jadi pendekatan central limit theorem, jika sebuah variabel acak X adalah rata-rata sederet variabel acak independen dengan ukuran sampel yang sangat besar, maka distribusi rata-rata sampel tersebut mendekati distribusi normal dengan pendekatan rata-rata dan simpangan baku, ya. Jadi mu X, ya, adalah rata-rata sampel, kemudian rata-ratanya dirata-ratakan lagi, ya. Jadi dua kali, di sini ada dua garis di atas X, ya. Itu adalah bisa didekati dengan seluruh X populasi dibagi N, jadi rata-rata populasi. Ya. Simpangan baku dari sampel itu adalah simpangan baku dari populasi dibagi akar N. Ya. Di pendekatan central limit theorem kita rangkum, ya, kita rangkum kemudian sebuah populasi memiliki rata-rata mu, yaitu sigma dari populasi itu dibagi N, dan memiliki simpangan baku sigma, yaitu akar variansi, ya. Jika populasinya disampling dengan n sampel, ya, secara acak, maka sampel itu memiliki apa yang disebut dengan rata-rata sampel, ya, mu s, sampling mean, ya, yang bisa digunakan menginference, mengestimasi parameter mu yang ada di populasi, ya. Ini artinya kita inference, kita bisa menaksir parameter di populasi dari sampel yang ada di populasi, yaitu nilainya sama. Dalam limit theorem ini nilainya mu dan mu s itu sama, ya. Kemudian kita bisa menaksir dari sejumlah sampel yang diambil dari populasi, simpangan baku dari populasi ini bisa ditaksir dari simpangan baku yang dari sampel dengan parameter koreksi, ya, parameter koreksi bahwa simpangan baku dari sampel itu sama dengan simpangan baku simpangan baku dari populasi dibagi akar sampel n, ya, akar sampel n. Jadi ada hubungan korelasi antara parameter di sampel, baik mu-nya rata-rata maupun simpangan bakunya, deviasi standarnya yang digunakan mengestimasi parameter yang ada di populasi, mu, min rata-rata di populasi, dan simpangan baku yang juga menjadi variansi dari populasi. Inilah pendekatan central limit theorem, ya, yang bisa digunakan menghampiri distribusi diskrit, distribusi kontinu dari semua jenis distribusi. Namun dalam materi kita, ya, kita hanya membahas pendekatan yang mendekatkan, menghampiri binomial dan Poisson, ya. Jadi secara eksperimen, ya, kita ulang, kita rangkum secara eksperimen, ya, distribusi sampel mean dan distribusi total, ya. Perbedaannya kalau populasi itu total memiliki mean mu,
ya, memiliki standar deviasi sigma, dicuplik sejumlah n. Nah, setiap pencuplikan, proses pencuplikan, eksperimennya dia memiliki rata-rata, ya. X1 memiliki rata-rata. Pencuplikan kedua dia memiliki rata-rata X2. Pencuplikan ketiga memiliki rata-rata dan seterusnya, ya, memiliki rata-rata. Ketika rata-ratanya tadi dirata-ratakan lagi, ya, maka itulah yang disebut dengan distribusi sampling, ya, distribusi sampling yang bisa menggambarkan mean dari populasi, ya, bisa menghampiri nilai-nilai parameter yang ada di populasi. Inilah percobaan-percobaan munculnya distribusi Gauss, ya, dan teorema limit sentral, ya. Sebagai ilustrasi, ada sejumlah 4 orang, ya, diobservasi yang memiliki umur 18, 20, 22 sama 24. Kalau kita rata-ratakan umur dari 4 orang ini secara gampangnya, ya, maka umurnya adalah jumlahkan 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24. Itu 84 dibagi sejumlah 4 orang, berarti rata-ratanya 21. Ya, cara populasi yang 4 orang ini jumlahnya populasinya 4 orang. Rata-ratanya dari populasi itu adalah 21 tahun umurnya, ya. Jumlahkan bagikan, ya. 21 tahun umurnya. Kemudian dari sampel ini kita mengambil 2 orang, ya. Kita observasi yang pertama sehingga kita mendapatkan tabelnya yang dikombinasi tabelnya yang ada di dalam matriks ini, ya. Kita rata-rata, ya. Pengambilan pertama, keambil yang 18 dengan 18 tahun umurnya. Maka di rata-rata itu umurnya jadi 18, ya. Sampel percobaan pertama. Percobaan kedua yang diambil terambil yang 18 dan terambil kemudian 20. Maka rata-rata dari kedua orang ini 18 tambah 20 sama dengan 19. Ya. Percobaan yang ketiga terambil pertama 18, yang kedua 22. Kedua orang ini kalau diratakan 20 dan seterusnya sehingga ada sejumlah 4 kali 4 percobaan atau 16 kali percobaan. Maka berapa peluang yang berumur 18 rata-ratanya dari percobaan itu? Maka dihitung yang 18 berapa rata-rata dari 2 percobaan itu? Cuma ada 1. Berapa kemungkinan cara atau kemungkinan 16 berarti 1/16. Maka kalau kita gambar distribusinya, ya tentu ini adalah diskrit, ya, diskrit 1, 18 itu jumlahnya 1, dari 16 kemungkinan 1/16, ya, maka di bawah 1. Kalau 19 ada berapa? 19 ada 2, berarti 2 per, ada 16 kemungkinan, berarti 1/8, ya, 1/8. Nah, 1/8, maka di atas 0,1, karena 1/10 adalah 0,1, ya, 10, maka di atas 0,1. 20, ini ada 3, berarti 3/16, ya, 3/16, ya, di bawah 0,2, ya, di bawah 0,2. Nah, paling tinggi berapa? 21, ada 4. Maka peluang rata-rata dari cuplikan ini 4 dibagi 16, 0,25. Jadi di atas 0,2, ya, di atas 0,2. 22 itu ada 3, ya, sama dengan 19, di bawah 0,2. 23 ada 2, ya, di bawah 0,2, di atas 0,1. 24, ya, seperti 18, itu ada 1, ya, di bawah 0,1. Nah, gambar ini hasil dari rata-ratanya dirata-ratakan lagi, maka tadi rata-rata 4 orang ini 21, ternyata dia berpusat di 21. Dan rata-rata keseluruhannya juga di 21. Jadi hasil pencuplikannya, ya, yang 2 tadi tetap sama dengan yang di populasi. Rata-rata di 21 dan berpusat di 21. Ya, berpusat di 21 dan bentuknya adalah normal,
ya, normal. Sehingga supaya dia continue, maka ditariklah garis normalnya, ya. Nanti kita lihat bagaimana binomial, ya, oleh teorema Laplace, De Moivre dan Laplace, dia nanti bagaimana dia dihampiri, didekati. Tapi dari sini kita bisa melihat dari distribusi diskrit 4 orang sampel ini memiliki rata-rata yang sama hasil sampelnya dan berpusat di rata-rata sampelnya ataupun rata-rata populasinya yang berumur 21 tahun. Ya, inilah ilustrasinya dari teorema limit sentral. Nah, penerapan praktisnya, jika distribusi populasi berbentuk simetris, ya, tetapi tidak berbentuk normal, jadi simetris tapi tidak berbentuk normal, bentuk distribusi normal sampel mean muncul paling sedikit 10, jadi kita harus mengambil minimum 10 sampel, ya. Nah, jika distribusi populasi berbentuk skewed, jadi tidak simetris, ada kecondongan, ya, maka membutuhkan jumlah sampel lebih dari 30. Jadi minimum 30. Jadi praktisnya ketika melakukan penelitian ilmiah, ya, penelitian ilmiah dan bentuknya tidak simetris, maka sampel yang dibutuhkan dari populasi itu minimum 30. Ya, sebagai gambaran, ya. Ketika dia awalnya normal, ya, awalnya normal, maka cukup untuk beberapa sampel N. Seragam pun bisa kita dekatkan. Akhirnya untuk N yang cukup, dia akan menuju normal dan berpusat. Ketika N banyak, maka dia akan berpusat. Ya, ini ketika N sedikit, dia menyebar. Ya, dia menyebar, sebarannya luas, deviasinya luas, ya, ekornya membesar. Nah, ketika N-nya membesar, maka dia akan berpusat di sentralnya berpusat di mean. Ya, limit sentral itu mengatakan demikian. Jadi pusatnya berpusat di mean dan mengecil. Jadi deviasinya mengecil, ya, deviasinya mengecil. N membesar, deviasinya mengecil, ya. Jadi dari gambar ini kita lihat bahwa apapun bentuk distribusinya, ya, distribusinya dia bisa didekati dengan bentuk normal, ya. Untuk N yang besar, semakin besar N-nya, maka pusatnya, penyebaran datanya atau deviasinya akan mengecil. Karena apa? Deviasi dari sampel itu adalah faktor koreksinya akar N. Jika akar N-nya besar, ya kan? Akar N-nya besar, bahkan dia menuju tak terhingga, ya dia sama nilainya. Dia berpusat di mu-nya. Ya, ilustrasi berikutnya, ya, apapun awalnya bentuknya, parent distribusi, induknya, ya, induknya, apapun distribusinya, jika N-nya membesar, ya, N-nya 2, integral dari uniform itu segitiga, nah, kan gitu. Ini kan luasnya ini adalah integralnya segitiga. N-nya 5, dia mulai menuju normal. Namun kalau N-nya 30, maka dia akan sebarannya, karena mu-nya, ya, sigma dibagi akar 30, dia mu-nya simpangannya bakunya lebih kecil, ya, dibandingkan dengan sigma dibagi akar 5. Dia membesar simpangannya, dia menyebar datanya. Tapi ketika dia sigma dibagi 30, dia mulai berpusat di min-nya, ya. Nah, yang kedua parentnya ini logaritma negatif, jadi menuju ke nol, x menuju tak terhingga dia menuju ke nol, disebut juga logaritma negatif, ya, eksponensial pangkat minus, ya, eksponensial pangkat minus, logaritma negatif, awalnya, tapi bisa dihampiri dengan Gaussian, ya, semakin besar sampelnya, dia akan semakin kecil deviasinya. Apalagi kalau parentnya adalah sudah simetris, Gaussian, ya, dengan sampel yang cukup, yang sedikit saja dia sudah bisa dihampiri. Tapi kalau N-nya besar, ya, N-nya besar, large number, ya, inilah hukum LLN, the law of large number, maka berpusat di sentralnya, di min-nya, ya. Inilah pendekatan limit
teorem, central limit teorem. Maka data berpusat di sentralnya, di min-nya. Ya. Demikian juga yang percobaan dari distribusi uniform diskrit, ya, seperti pelemparan dadu. Ya. Semakin besar sampelnya, maka dia akan semakin deviasi sebarannya akan semakin kecil, ya. Jadi distribusi normal standar, akhirnya kita menghitung begitu kita dapat distribusi normal, maka kita sudah perkenalkan apa yang disebut dengan distribusi normal standar yang menyatakan parameter Z, ya. Parameter Z. Jika X1, X2 sampel random dari suatu distribusi dari populasi dengan min-nya mu, variansinya sigma kuadrat, deviasinya sigma, yang terbatas, memiliki suatu nilai, maka distribusi pendekatan dari sampel itu bisa didekatkan dengan parameter Z, yaitu sampel dari rata-rata sampel, ya, dikurangi min dari populasi dibagi sigma populasi bagi akar N sampel yang diambil. Nah, Z, N bisa dihampiri dengan distribusi normal, ya, distribusi normal baku, ya, di mana N-nya sama dengan, di mana min-nya sama dengan 0, normal baku, deviasinya sama dengan 1, untuk N menuju tak terhingga. Ya. Inilah pendekatan dari distribusi normal standar. Ya. Yang kemudian kita kenal dengan, ya, di minggu lalu, kuliah sebelumnya, kita kenal dengan distribusi Z, distribusi standar normal, distribusi normal baku yang memiliki parameter mu-nya sama dengan 0, simpangan bakunya sama dengan 1, ya, dan luas dari Z di sebelah kiri Z, ya, Z yang sudah didefinisikan tadi di sebelah kirinya merupakan kumulatif distribution function atau nilai probabilitas. Jadi kalau kita integralkan fungsi densitasnya ini dalam bentuk distribusi Gauss, ya, karena bisa didekati dalam distribusi Gauss, di sebelah kirinya Z yaitu nilai yang menunjukkan probabilitas, dan integral dari minus tak terhingga ke tak terhingga dia sama dengan 1, sehingga nilai ini kemudian dengan distribusi normal dapat dibuat tabelnya, tabel distribusi normal baku yang hanya memiliki satu jenis tabelnya yang bisa kita lihat dalam lampiran A3 referensi kita Walpole, ya. Selanjutnya ya kita bisa menggunakan tabel itu apapun jenis distribusinya, ya, untuk sampel yang cukup. Nah, inilah mengapa central limit theorem sangat powerful, sangat baik mengestimasi parameter yang ada di populasi, ya. Hingga kita lihat sekarang relasi antara parameter sampel dan populasi, ya. Kita review ulang parameter Z-nya, ya. Parameter Z, kita kenal rata-rata sampel, ya. Populasi memiliki mu, kemudian di sampel dia memiliki rata-rata, populasi memiliki sigma, jika dibagi dengan akar N, ya, maka dia menjadi deviasi dari sampel. Nah, inilah yang dikenal dengan distribusi Z. Random variable X dikonversi ke Z. Di sebelah kiri Z merupakan kumulatif atau probabilitas, ya. Nah, inilah yang kita kenal nanti Z-score, ya. Nilai probabilitas yang ada dalam tabel itu untuk Z tertentu itu adalah probabilitasnya yang bisa ditabelkan hasil dari integral fungsi Gaussian dari distribusi normal. Ya, ketika dia di sebelah kiri, ya, lebih kecil, maka kita menghitung di sebelah kiri. Nah, kalau menghitung di sebelah kanan dari Z-score-nya, maka 1 dikurang di sebelah kiri. Kenapa 1? Karena jumlah integral semua ini atau jumlahnya, integralnya itu sama dengan 1. Kalau yang ditanya di sebelah kanan lebih besar dari Z,
yaitu di sebelah kanan, maka 1 kurang di sebelah kiri. Kalau di antaranya, ya, di antaranya berarti yang di sebelah kiri yang paling kanan, keseluruhan ke arah kiri, dikurangin yang paling kiri, ya, menghilangkanlah yang sebelah kiri untuk di antara, ya, integral dari fungsi densitas dari suatu nilai, ya, Z0 di antara Z0 Z1 itu bisa menggunakan tabel distribusi normal, yaitu probabilitas di sebelah kiri Z1 dikurangi probabilitas di sebelah kiri Z0, ya. Ya, itulah cara bagaimana memanfaatkan, menghitung dari tabel distribusi normal yang ada pada lampiran A3 referensi kita, yang kita sudah banyak menggunakan contoh-contoh penggunaannya, ya, bisa dilihat dalam video sebelumnya, ya. Kita bisa lihat dari video pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian kita terapkan, ya, bagaimana jika awalnya binomial tapi aproksimasinya dari normal, ya. Tadi semua distribusi discrete continue bisa didekatkan, diaproksimasi dengan distribusi normal. Tapi dalam kuliah ini kita hanya menghampiri dari 2 jenis distribusi, ya, discrete, yaitu binomial dan Poisson, ya. Nah, yang pertama aproksimasi normal untuk distribusi binomial, ya. Distribusi normal dapat digunakan untuk menghampiri distribusi binomial bila mana n-nya cukup besar, ya. Distribusi normal sering merupakan hampiran yang baik terhadap distribusi diskrit bila yang terakhir ini berbentuk lonceng setangkup, ya. 2 orang ilmuwan bernama De Moivre dan Laplace mempresentasikan, ya, tentu yang mempresentasikannya itu adalah Laplace, terakhir mengevaluasi, mengkaji ulang, meningkatkan dari temuan dengan De Moivre ini, kemudian mempresentasikan suatu teorema baru untuk menyelesaikan masalah distribusi binomial dengan pendekatan distribusi normal standar. Inilah yang dikenal dengan De Moivre-Laplace Theorem. Ya, 40 tahun berikutnya, penelitian Laplace menggunakan De Moivre, dia bisa menghitung distribusi binomial dengan pendekatan distribusi normal, ya. Nah, namun ketika dia bentuk histogram tadi, ya, 1 titik dia harus didekati, ya kan? 1 titik akan didekati, ya. De Moivre-Laplace idenya memberikan koreksi kontinuitas, ya, dari dia diskrit histogram akibat konversi dari distribusi binomial diskrit menjadi distribusi normal kontinu, maka titik dari random variable X itu yang di kontinu didekati dengan plus minusnya, ya. Di sebelah kirinya setengah satuan dan di sebelah kanannya 1 satuan, ya. Setengah satuan. Jadi kalau X sama dengan random variable, peluang random variable X sama dengan X pada titik X-nya, maka didekati, ya, dengan X-nya dikoreksi di antara setengahnya sebelah kiri dan setengahnya di sebelah kanan X, ya. Tentu binomial kita tahu min-nya adalah N kali B, deviasinya adalah akar dari NPQ, karena variansinya adalah NPQ, ya, itu tidak berubah, ya, pendekatannya binomial. Nah, kalau dia X di sebelah kiri, random variable X di sebelah kiri suatu nilai X, ya, di sebelah kiri, maka kita ambil X-nya yang di sebelah kanan, supaya nggak salah estimasi. Jadi X-nya ditambahkan 0,5, dilebihkan dia, setengah, ya, X-nya dilebihkan setengah. Peluang dari X lebih kecil dari X, arti X-nya itu harus di sebelah kanan, tapi koreksinya 0,5. Kalau X-nya lebih besar dari X, berarti yang di sebelah kanan nanti 1 kurang, ya. Maka diambillah, karena nanti 1 kurang, X-nya itu dikoreksi dengan mengambil X-nya di sebelah kirinya sebesar 0,5, koreksi 0,5. Kalau X di antara, ya, kalau X di antara, maka X yang di sebelah kanan, karena X di antara nanti adalah probabilitas yang di sebelah kanan dikurangi probabilitas yang di sebelah kiri. Maka yang di sebelah kanan supaya tidak salah aproksimasi dipluskanlah 0,5 dan di sebelah kirinya dikurangi 0,5,
dikurangi 0,5. Ya. Ini sebagai gambaran kira-kira demikian ya. Ini jadi awalnya distribusi histogram ya, diskrit binomial ya, setelah dirata-rata sampelnya, kemudian titik pada X misalnya 4, titik 4, maka didekati dengan setengah, jadi 3,5 dan 4,5 ya, kira-kira seperti itu makna yang parameter tadi ya. Titik X karena dia continue, akhirnya didekati dengan continue, maka titik continue-nya dari binomial diambil plus minus setengahnya ya. Sebagai contoh penerapan tadi dari De Moivre tadi ya, diketahui perubahan acak random variable X berbentuk binomial di mana jumlah n-nya 100 dan probabilitasnya 0,8. Dari sini kita mendapatkan min-nya n kali p ya, 100 kali 0,8 itu 80 min-nya ya, 80 min-nya. Variansnya NPQ, kalau P-nya 0,8, binomial itu sukses dan gagal, maka gagalnya 0,2. Ya. Variansinya 100 kali 0,8 kali 0,2. Sigmanya akar dari 100, akar dari variansi. Ya, akar dari 100 kali 0,8 kali 0,2. Tentukan peluang X lebih kecil dari 80. Ya. Maka kita sudah dapat tadi rata-ratanya, jadi X-nya itu 80-nya dikoreksi. Karena lebih kecil supaya nggak salah, dikoreksi 0,5, jadi 79,5. Ya. Di sebelah kirinya bisa dilihat nanti di tabel di sebelah kiri dari X 79,5 itu ambil Z-nya, jadi kita menghitung Z. Jadi nilai X-nya menjadi 79,5 dikurangi, ya kan? Dikurangi rata-ratanya tadi 80 dibagi deviasi akar dari NPQ ya. Nah, ini penerapannya. X lebih besar 70, lebih kecil dari 90. Yang di sebelah kanan 90 ditambah 0,5, yang sebelah kirinya ya dikurang. X sama dengan 80, persis di 80, maka titik 80 dihampiri dengan X 80,5 di sebelah kanan, dikurangi 80,5 di sebelah kiri. Ya. X lebih besar dari 70, maka ini 1 dikurang. Ya, sebelah kiri 70, maka 70-nya ya, dihampiri ya, dengan koreksi 0,5. Ya. Sehingga kita jawab rata-rata sampel NP 80, variansinya NPQ 16, ya, deviasinya akar 16 atau 4. Kemudian untuk X lebih kecil 80 kita hampiri di sebelah kanannya 80,5 ya. Dikurangi ya 80,5 ya. Ambil yang di sebelah kanannya ya supaya tidak salah ya. Jadi X lebih kecil tapi X-nya dihampiri dengan yang di sebelah kanannya. Sehingga ketika kita integralkan atau kita lihat tabel untuk nilai Z 0,125 ya, sama dengan kumulatifnya sama dengan probabilitasnya, lihat di tabel nilainya 0,54972 ya. Kita nggak mereview lagi banyak tentang penggunaan lampiran A3 dari Walpole ya. Lihat kembali di kuliah sebelumnya ketika kita membahas distribusi kontinu. Peluang random variable X bernilai di atas 70 dan lebih kecil atau sama dengan 90. Nah, kata kunci sekarang kita lihat yang 90 kita dekatkan dengan 90,5, yang 70 kita dekatkan dengan 70,5 ya. Karena nanti ini pengurang. Ya. Jadi X lebih besar 70 kita dekati dengan 70,5. Ini 70 kita dekati 70,5. Nah, ini saja yang kita perlu perhatikan nih. Ya. Ketika dia lebih besar, berapa sih X lebih besar 70? Ya 70,5. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan dikurangi yang di sebelah kiri ya. Luas
dari integral densitasnya atau probabilitasnya yang di sebelah kanan, yang di 2,625 setelah penghitung Z, dikurangi yang di sebelah kiri, minus 2,375. Ya. Nah, di sini koreksinya hati-hati, X lebih besar 70, koreksinya adalah 0,5, dikoreksi menjadi 70,5. Ketika X-nya 80, maka 80 didekati dengan di sebelah kanannya 80,5, di sebelah kirinya 79,5. Itulah teorema Laplace tadi, De Moivre-Laplace ini. Ya. Sehingga kita mendapatkan parameter Z yang di sebelah kanan dikurangi di sebelah kiri. Ya. Kurangi sebelah kiri, bisa dilihat di tabel hasilnya. Jadi intinya bagaimana mendekatkan X 80 ini, persis di 80. Yang D, X lebih besar dari 70. Nah, X lebih besar atau sama dengan 70. Karena ini adalah satu kurang, ya, karena lebih besar itu satu kurang, maka 70-nya ini harus kita dekati dengan, ya supaya dapat 70-nya, maka didekati dengan sebelah kirinya, supaya angka 70 dapat. Ya. Supaya angka 70 dapat, maka harus didekati dengan sebelah kirinya, yaitu 69,5. Ya. Jadi, supaya masuk 70, maka didekatilah dari sebelah kirinya, yaitu setengah dari 70 kurangi 0,5 yaitu 69,5. Ya. Jadi teorema Laplace, De Moivre-Laplace ya, mendekati binomial didekati dengan Gaussian normal baku Z, ya tinggal kita melihat diskontinuitasnya. Ya, kita harus memperhatikan batas-batasnya dengan memperhatikan diskontinuitasnya, jangan sampai salah aproksimasi. Ya. Contoh berikutnya, misalkan dari distribusi binomial diketahui N15. Ya. Jadi nanti N15, P-nya 0,4, sehingga kita dapat min-nya 15 kali 0,4. Ya. Itu 6. Ya. Untuk menghitung persis probabilitas X sama dengan 4. 4 ini tadi kita dekatkan dengan setengahnya di antara 3,5 sama 4,5. Ya. Kita gunakan binomial dan pendekatan Gaussian. Berapa probabilitasnya? Ya. Jika awalnya distribusi binomial. Dari distribusi binomial, ya kita bisa menghitung, bisa melihat tabel binomial, hasilnya adalah 0,1268. Ya. Peluang random variable X sama dengan 4. Ya. Jika memiliki sampel N15, ya, terdistribusi binomial dengan peluang 0,4, jika dilihat tabel binomial, maka akan kita temukan nilai 0,1268. Sekarang kita tidak menghampiri dengan binomial, tapi dengan distribusi normal baku atau Z. Ya. Kita mendapatkan ya, rata-ratanya dari sampelnya itu adalah N kali P, 6. Variansinya NPQ, ya. Kalau P-nya 0,4, maka Q-nya 1 kurang 0,4, 0,6, ya didapat 3,6. Nah, kalau diakarkan dia, akar 3,6, itu adalah simpangannya, deviasinya 0,897. Nah, ketika kita hampiri dengan normal, ya 4, X sama dengan 4, itu dihampiri tadi setengahnya. Jadi seolah-olah dari distribusi kontinu Gaussian ini, di titik X sama dengan 4, ya, itu didekati dengan nilai X sebelah kirinya 3,5 dan X sebelah kanannya yaitu 4,5. Ya. Kita hampiri setengah kiri kanan. Sehingga X sama dengan 4 kalau di Gaussian, maka X1-nya 3,5, X2-nya 4,5. Ya. Di mana 4 ini adalah titik tengah dari 3,5 dan 3,5 dan 4,5. Ya. Titik tengahnya itu 4. Nah, jika kita gunakan, kita konversi ke distribusi Z normal 0,1, tadi yang 3,5 dibagi mu-nya 6, dibagi sigma-nya 1,87, itu minus 1,32 yang di sebelah kirinya, yang di sebelah kanannya yang 4,5 itu, hampir 4,5, itu minus 0,79. Ya. Maka yang di sebelah kanannya, Z minus 0,79, jika digunakan tabel distribusi normal baku, itu bernilai 0,2148. Yang di sebelah kirinya, yang di 3,5, itu di Z minus 1,32, jika dilihat di tabel, maka bernilai 0,0934. Jika di sebelah kanan ini,
dikurangi yang di sebelah kiri, maka hasilnya 0,1214. Jadi nilai binomial 0,1268 dihampiri dengan distribusi normal, jadi nilainya 0,1214. Ya, dua digit pertama 0,12 sama, ya perbedaannya 168. Seharusnya 68, tapi ini 14. Artinya apa? Pendekatan Gaussian menghampiri distribusi normal ya cukup akurat jika n-nya nanti besar, dia akan mendekati persis 1,268 ya. Ini karena n-nya kecil, tapi kalau n-nya besar dia persis sama. Contoh 2, contoh berikutnya. Dalam soal ujian terdapat 200 pertanyaan, multiple choice, ada 200 soal. Setiap soal terdiri dari 4 jawaban, A, B, C, D. Maka jawaban peluang benarnya itu adalah 1 kali pilihan dibagi 4 pilihan, seperempat, 0,25. Karena hanya 1 jawaban yang benar. Bila seorang siswa hanya menerka saja, ya, berapa peluang siswa menebak dengan benar? 25-30 dari 80 soal. Jadi 200 pertanyaan, 80 soal itu ditebak. Ya. Dari 80 soal, kalau peluang 1 soal ditebak seperempat, maka nilai rata-rata benar yaitu seperempat dikali 80. Ya. Berarti rata-rata benar itu 20 soal dari 80 soal, kalau peluangnya seperempat. Pertanyaannya, berapa peluang benarnya di antara 25-30? Rata-ratanya tadi 20. Kira-kira itu pertanyaannya. Sehingga kita bisa mendekati dengan, karena benar salah, maka distribusinya adalah binomial. Konsep binomial adalah konsep sukses dan gagal. Hanya 2 peluang, peluang sukses dan peluang gagal. Di mana relasinya peluang sukses tambah peluang gagal itu sama dengan 1, ya, jumlah peluang. Jadi kalau peluang sukses seperempat, sukses menebak, maka peluang gagalnya adalah 3/4, ya, gagal menebak. Jadi bisa didampiri dengan binomial, ya. Begitu peluangnya cuma 2, sukses gagal, maka kita bisa mendekatkan permasalahan ini dengan binomial dengan sejumlah sampelnya 80, X-nya 80, ya. Tapi X-nya rata-ratanya 80. Di mana berapa peluang? Berarti sigma di antara X 25-30. Nah, inilah pendekatan peluang random variable X lebih besar 25 soal benar dan lebih kecil atau sama dengan 30 soal benar dari 80 soal yang ditebak, ya. Dengan menggunakan hampiran kurva normal, kita dapat rata-ratanya N kali P 20, variansinya itu ya akar dari deviasinya adalah akar dari NPQ, ya, N-nya 80, P-nya seperempat, gagalnya 3/4, ya, sama dengan, diakarkan sama dengan 3,873. Nah, yang kiri 25, maka dihampiri, kurangi 0,5, jadi dihampiri dari 24,5. Yang di sebelah kanan di atas 80, supaya 80-nya dapat, 30-nya dapat, maka dihampiri dari koreksi 0,5 dari 30. Jadi 30-nya dapat. Jadi 30,5. Sehingga di antara 25-30 dihampiri sebelah kirinya 24,5 dan di sebelah kanannya 30,5. Sehingga kita konversi ke Z, ya, kita konversi ke Z, maka yang 24,5 ini konversinya 1,16, yang 30,5 konversinya 2,71. Sehingga peluang di antara 25-30 sama dengan peluang Z di 1,16 sampai 2,71, ya. Yang di sebelah kanannya lihat tabel berapa nilainya, yang di sebelah kiri yang 1,16 Z-score-nya berapa peluangnya, ya. Berapa peluangnya. Kalau kita gunakan binomial, ya akhirnya kita bisa menggunakan tabel 0,9966 dikurangi 0,770, yaitu 0,1196, ya. Jadi peluangnya dari 80 soal yang ditebak itu benar 25-30 soal itu hanya 11,696%, ya, 12%. Contoh berikutnya, diketahui peluang seorang penderita sembuh dari suatu penyakit adalah 0,4, ya.
berarti tidak sembuhnya 0,6. Bila ada 100 orang yang terkena penyakit, maka rata-ratanya ada 100 kali 0,4, 40. Berapa peluang bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh? Kurang dari 30. Maka karena dia kurang dari 30, maka diampiri, yang 30-nya harus diampiri dengan koreksi 0,5 di sebelah kanannya, supaya yang 30-nya bisa masuk. Ya. Misalkan random variable X, peubah binomial, ya, bisa didekati dengan kasus di atas, bisa didekati dengan binomial, karena antara sakit dan sembuh ada dua peluang saja, peluang sukses dan peluang gagal. Yang menyatakan penderita sembuh, N-nya 100, maka penggunaan hampiran kurva normal seharusnya memberi hasil yang cukup tepat, karena N-nya cukup besar, ada 100. Ya. Nah, 100 kali 0,4 menyatakan mu-nya 40, sigmanya akar dari variansi NPQ 100 kali 0,4 kali 0,6 hasilnya 4,896 deviasinya. Untuk mendapatkan peluang yang diminta harus dicari luas di sebelah kiri, ya. Luas di sebelah kiri dari 30 X-nya 29,5. Nilai Z yang berpadanan dengan 29,5 ini yaitu minus 2,14. Nah, Z-score probabilitas di Z min 2,14 ini, ya kita bisa hitung, itu adalah 0,0162, ya. Jadi berpadanan dengan 0,162. Nah, data mu dan sigma distribusi lain diaproksimasi dengan central limit theorem, ya. Maka dari kuliah sebelumnya, dari distribusi kontinu, ya, maupun uniform dan kontinu maupun diskrit, kita bisa dekati, maka kita butuh sekarang parameter apa yang disebut dengan ya min dan variansinya. Dengan kita mengetahui min dan variansinya, maka kita dapat min dan sigmanya. Ya, ketika kita mendapatkan min dan sigma, maka kita bisa mendekati dengan probabilitas distribusi normal, karena probabilitas distribusi normal fungsinya adalah sigma, ya, dan mu, ya, karena V adalah suatu konstanta, eksponensial adalah suatu konstanta. Ya. Aproksimasi yang kedua, ya, selain binomial, kita coba melihat pada dasarnya semua bisa diaproksimasi, tapi dalam case kita di sini adalah Poisson, ya, discrete Poisson, diaproksimasi dengan normal baku. Normal baku ini kontinu, ya, di mana Z-nya X dikurang mu-nya sama dengan lambda kalau di Poisson, ya. Separate, ya, lambda. Dan variansi dari Poisson itu sama dengan mu-nya sama dengan lambda, sehingga deviasinya adalah akar variansi, akar lambda. Aproksimasi ini sangat baik, ya, dengan pengalaman praktis, ya. Praktis bisa didekati sangat baik ketika min dari Poisson distribusinya itu lambdanya lebih besar dari 5, ya. Pendekatan praktisnya bisa sangat baik aproksimasi jika lambda sama dengan lebih besar dari 5. Inilah akhir dari konsep limit central theorem, ya. Ini konsepnya, ini akhirnya. Ya, kita akan masuk ke review. Ya, review kita menggunakan pendekatan problem solving, ya, yang nantinya kita gunakan juga di dalam aplikasi quizizm.com, karena review kita ini kita gunakan selain dari mereview materi, konsep, juga kita gunakan untuk mengabsensi, ya, mengabsensi. Jadi absennya berdasarkan laporan nilai quiz dari quizizm.com nanti. Dan juga kita gunakan untuk menilai, karena kuis dan tugas, ya, nilainya 30%, ya. Jadi tolong diperhatikan tugasnya, tolong diperhatikan kuisnya. Tugasnya yang untuk ini dikumpul minggu depan dari chapter 6 Walpole, ya. Sudah kita bagikan minggu lalu. Dikumpul minggu depan tanggal 10. Oke, review pertama, ya. Jika X1, X2, Xn adalah sampel random dari suatu distribusi dengan min-nya mu,
variansinya sigma, ya. Ini dari populasinya memiliki mu dan variansinya sigma kuadrat, deviasinya sigma, terbatas memiliki nilai tertentu atau lebih kecil dari tak terhingga memiliki nilai, maka distribusi pendekatan dari Z itu adalah X rata-rata dari sampel, ya, dikurangi mu-nya, dibagi koreksi dari simpangan bakunya, yaitu simpangan baku populasi dibagi akar dari N sampel yang diambil. Maka dia dihampiri dari distribusi Z normal, ya. Distribusi Z normal baku jika N-nya menuju tak terhingga, sehingga kita bisa menggunakan tabel distribusi normal baku. Pernyataan ini adalah benar dan inilah dasar dari limit central theorem. Kedua, ya. Andaikan bahwa random variable X dihampiri dari distribusi normal yang memiliki min X-nya 2 dan deviasi X-nya 3. Kemudian suatu random variable Y dihampiri dengan distribusi normal di mana min-nya Y-nya min 1 dan simpangan deviasinya adalah 5. Adalah independen, ya, independen. Maka jika suatu random variable S adalah penjumlahan dua random variable, adalah suatu penjumlahan, maka tentukan peluang S lebih kecil 4. Maka kita lihat lagi sifat-sifat random variable. Penjumlahan dari random variable, ya, penjumlah ekspektasi dari penjumlahan random variable adalah penjumlahan dari ekspektasi masing-masing random variable. Jadi min S, random variable penjumlahan itu adalah penjumlahan dari min di X dan min di Y. Di X tadi 2, di Y min 1, kalau dijumlahkan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi S sekarang, random variable S penjumlahan dari dua random variable itu memiliki mu-nya sama dengan 1, 2 kurang min 1. Nah, variansi dari dua random variable S penjumlahan itu adalah variansi dari random variable X ditambah random variable Y ditambah dua kovarian X dan Y. Tapi karena dia independen, maka dua kovariansnya 0, sehingga variansi dari S adalah variansi dari X ditambah variansi dari Y. Atau simpangan dari S, simpangan S adalah akar dari ya, kuadrat dari simpangan X, ya, karena variansi dengan simpangan adalah pengalinya akar, variansi simpangan adalah akar dari variansi. Jadi variansi X adalah 3 kuadrat, variansi Y adalah 5 kuadrat, jumlahkan menjadi variansi S. Maka simpangan dari S adalah akar dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya. Dari statement ini, kita sekarang sudah memiliki suatu parameter baru random variable yang memiliki mu sama dengan 1, kemudian simpangannya sama dengan akar dari 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, ya, 9 tambah 25, 34, akar dari 34. Sehingga kita bisa mendekatkan pendekatan dengan limit central theorem, di mana Z-nya adalah, ya, Z-nya itu XS-nya 4 dikurangi mu-nya, ya, saya kurangi mu. Nah, mu-nya tadi berapa? 1. Sigmanya 30, akar dari 34. Sehingga kita bisa lihat di tabel, setelah dihitung Z skornya ini, 0,5145, ketika kita lihat tabel, nilai probabilitas di sebelah kiri Z, yang 0,5145 itu adalah 0,697. Ya, jawabnya A. 3. Suatu perusahaan asuransi menerbitkan 1.250 polis asuransi kecelakaan. Jumlah klaim yang diajukan oleh pemegang polis untuk polis asuransi kecelakaan ini dalam 1 tahun adalah variabel acak poisson
dengan min-nya sama dengan 2. Ya, ini Poisson yang dihampiri oleh normal. Asumsikan jumlah klaim yang diajukan oleh pemegang polis yang saling berbeda adalah independen satu sama lainnya. Tentukan aproksimasi nilai probabilitas di mana total klaim terjadi antara. Jadi X1 2450, X2 2600, maka dikonversi dulu ke Z. Yang 2450 berapa Z-nya, yang 2600 berapa Z-nya, di mana N-nya 1250. Ya, dari Poisson, ya, di mana perusahaan itu min-nya 2. Ya. Nah, kita lihat untuk Z-nya, ya, di mana Z lebih kecil 1, ya, random variable X lebih kecil 1, 0,813. Jadi di mana Z lebih kecil dari 2, dia 0,9772. Ya, ini kita mereview ulang dari kuliah minggu lalu, yaitu bagaimana kita menggunakan lampiran A3 halaman 736 dari referensi kita Walpole, ya. Ini mengingatkan kembali bagaimana kita menggunakan lampiran tabel A3 dari lampiran kita, bukunya Walpole, untuk menghitung tabel distribusi normal baku. Ya. Misalkan X menyatakan jumlah klaim yang diajukan masing-masing pemegang polis. Tadi diketahui Poisson dengan rata-rata lambda 2. Dengan demikian kita peroleh min-nya 2. Ya, karena lambda itu sama dengan min dan variansinya sama dengan lambda 2, maka simpangannya, deviasinya akar 2. Jika S menyatakan total klaim N 1250, ya, maka mu S-nya adalah N dikali mu X, ya. Jadi N-nya 1250, untuk 1000 totalnya dikalikan variansi masing-masing 2, jadi 2500. Variansi dari S itu N kali variansi X, ya, teorema random variable. 1250 kali 2, 2500. Sehingga variansi S adalah akar dari 2550. Kalau kita sudah dapat variansi S 250, mu-nya sudah dapat, X-nya ditentukan untuk 2450, maka kita hampirilah 2450, yang di sebelah kiri mu S-nya tadi 2500, sigma S-nya 50, sehingga kita dapat Z-nya min 1. Untuk yang 2600 dikurangi 2500 dibagi 50 sama dengan 100 bagi 50, Z-nya sama dengan 2. Maka probabilitas 2450 S sampai 2600 sama dengan menghampiri normal baku untuk Z-nya min 1 dan lebih kecil dari 2. Ya. Setelah kita lihat tabel tadi, maka didapatlah hasilnya 0,82. Review keempat. Jika X dan Y adalah jumlah random variabel yang menyatakan jumlah jam yang secara acak diambil dari orang-orang yang terpilih menonton film dan acara olahraga secara berurutan, ya, dalam periode 3 bulan. Berikut informasi yang diketahui tentang X dan Y. Ekspektasi X yang menyatakan min X adalah 50, ekspektasi Y yang menyatakan min Y adalah 20. Variansi X 50, variansi Y 30. Kovarian, ya, XY-nya 10. Nah, 100 orang secara acak dipilih. Diamati dalam 3 bulan. Jika T adalah jumlah, jadi T penjumlahan, total jam di mana 100 orang tersebut menonton, ya, film atau acara olahraga selama periode 3 bulan, hitung aproksimasi nilai dari peluang jumlah dari T kurang dari 7.100. Ya. Di mana Z-nya, Z kurang dari 2 tadi sudah kita di sebelumnya 0,972, kalau Z-nya kurang dari 1, 0,8413, ini yang angka dari tabel dipindahkan ke soal, ya. Jadi nggak perlu lihat tabelnya, ya, akan menggunakan nilai di sebelah kirinya. Ya. Nah, T-nya penjumlahan dari XY. Nah, penjumlahan dari 2 random variabel, kembali ke teorema random variabel, ya, ekspektasi dari penjumlahan 2 random variabel adalah penjumlahan dari ekspektasi masing-masing random variabel. Jadi ekspektasi T yang menyatakan min-nya penjumlahan dari ekspektasi X ditambah ekspektasi Y, 50 tambah 20. Jadi min T-nya adalah 70. Sedangkan variansi dari
penjumlahan dua random variabel adalah penjumlahan dari variansi masing-masing ditambah dua kovarian, ya, dari XY-nya. Variansi masing-masing tadi 50 30 ditambah kovariannya 10, 2 kali 10 sama dengan 20. Maka variansi T-nya 100. Kalau kita mengetahui variansi T, maka kita bisa menghitung deviasi, ya, T, yaitu akar dari variansi, akar dari 100, yaitu 10. Ya, akar dari itu 10. Nah, karena dari 100 itu kan masing-masing, ekspektasi dari 100T itu 100 kali ekspektasi masing-masing. Ya, ekspektasi dari T adalah ekspektasi T kali 100. Ya, konstanta. Jadi konstanta kali ekspektasi T adalah konstanta kali ekspektasinya. Ya, itu adalah definisi dari random variable dari kuliah sebelumnya. Jadi untuk 100 kali 70. Nah, itulah ekspektasi dari T itu untuk 100. Kalau masing-masing 70, kalau 100 tinggal kalikan 100. Demikian juga variansi, ya. Variansinya tinggal 100 dikali 100, maka akar dari 100 kali 100 sama dengan 100. Simpangan baku dari T adalah 100. Sehingga 7.100 dikurangi 7.000, ya 100 dibagi 100, 100. Jadi 100T kurang dari 7.100 itu dihampiri dengan Z kurang dari 1. Dari tabel kita dapat 0,8413. Ya. Jawabnya B. Review kelima, ya. Klaim yang terjadi pada sebuah perusahaan asuransi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata min-nya 19.800 dan standar deviasinya sebesar 5.000. Hitunglah kemungkinan bahwa rata-rata dari 25 klaim yang dipilih secara acak akan melebihi 20.500. Akan melebihi, berarti lebih besar dari 20.500. Kalau lebih besar, kita hitung dulu di sebelah kirinya, 20.500 ini. Ya, baru nanti satu dikurang sebelah kiri dari 20.500. Diketahui 25, maka faktor koreksi dari simpangan bakunya adalah akar pembaginya akar 25. Min-nya 19.800. Yang dihitung 20.500, maka 20.500 dikurangi 19.800. Ya. Dibagi sigmanya, deviasinya 5.000, tapi ada faktor koreksi akar N. Ya. Bagi 5, akar 25 5, maka 5.000 bagi 5 yaitu 1.000. Ya, dikurangkan baru bagi 1.000. Baru dihitung dia di sebelah kirinya. Nah, ya, jadi kalau kita lihat, ya, 1.000 kita hitung, maka yang di sebelah kirinya, ya, itu dihampiri dengan 0,7 Z di sebelah kirinya. Tapi yang ditanya adalah sebelah kanannya, maka 1 dikurang yang di sebelah kirinya, yang besarannya di tabel 0,7580 sehingga menghasilkan 0,2420. Ya, review ke-6. Klaim yang terjadi pada sebuah perusahaan asuransi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata min-nya 20.000, standar deviasinya 6.000. Hitunglah kemungkinan rata-rata dari 144 klaim yang dipilih. Nah, 144 N, maka faktor koreksi deviasi 6.000 ini adalah akar 144 12. 6.000 bagi 12. Ya. Min-nya 20.000. Nah, yang ditanya adalah peluang melebihi 21.000. Ini sama seperti yang tadi, yang 21.000-nya kita hitung dulu di sebelah kirinya, 21.000 dikurangi 20.000, 1.000. Ya. 1.000. Tapi dibagi deviasi yang sudah dikoreksi 6.000 dibagi akar 144 dibagi 12, ya. Sehingga kita dapat, ya, 500 deviasi dari sampelnya, ya. Sehingga Z-nya 21.000 dikurangi 20.000 dibagi 500 itu setara dengan 1.000 bagi 500 sama dengan 2. Tapi yang ditanya lebih besar dari 21.000 atau 1 dikurang yang di sebelah kiri dari Z2. Dilihat di tabel Z2 0,9772, karena ditanya sebelah kanannya maka 1 dikurang yang di sebelah kirinya 0,028. Review ke-7.
Sebuah tes penerimaan kerja diketahui memiliki skor rata-rata 37,5 dengan simpangan baku 3,5. Jadi tes rata-rata tesnya 37,5, simpangan bakunya 3,5. Suatu perusahaan memiliki standar skor 1,5 ya, di atas dari skor 1, berarti di atas dari 37. Dia akan mencari nilai yang di atas dari skor rata-rata 1,5 ya, 37,5. Sebagai salah satu syarat ya, deviasi 1 itu tadi 3,5, tapi ini di atasnya, jadi 1,5. Berapa nilai skor tes dalam bilangan bulat yang harus didapat agar dapat menerima di perusahaan A? Ya. Z skor 1,5, ya. Simpangan bakunya 3,5, min-nya 37,5, sehingga kita dapat X-nya, ya, 1,5 sama dengan X dikurang 37,5 dibagi 3,5, maka X-nya 42,75. Lebih besar dari 42,75 adalah lebih besar dari 43, jawabnya B. Review ke-8. Sebuah acara penggalangan dana menerima 2025 kontribusi. Ya, kontributornya sejumlah 2025. Diasumsikan seluruh kontribusi saling bebas dan berdistribusi identik dengan rata-rata 3,125. Ya. 3,125. Identik. Rata. Ya, uniform. Simpangan bakunya 250. Hitung persentil ke 90 suatu kontribusi dari total seluruh kontribusi yang diterima. Ya. Jadi kita 90 itu Z skor 90, 90%. Jadi 90% persentilnya berarti populasi ada di 90%, artinya peluangnya 0,9, itu terkait dengan Z 1,2816 ya, itu artinya. Nah, karena dia adalah identik distribusi seragam, maka pendekatan ekspektasi distribusi seragam itu adalah binomial. Binomial, ya. Binomial untuk S-nya sejumlah 2025 ya dikalikan mu, jadi 6.328.125 ya. Variansinya N kali variansi. Variansi adalah kuadrat dari simpangan baku. Ya, simpangan bakunya 250 dikuadratkan menjadi variansi. Variansinya dikalikan N 2025, variansinya 126.562.500. Nah, berikutnya kita akan menghitung persentil ke 90 total seluruh kontribusi yang diterima. Misalkan K menyatakan persentil ke 90 ya. Jadi K dikurangi ekspektasi dari S dibagi dari deviasi S itu sama dengan 0,9 ya. 0,9 hasil dari di dalam tabelnya 0,9 ya. Peluangnya 0,9. Berapa K-nya? Tinggal kita masukkan ya. K-nya kali ekspektasi S dibagi dari sigma S sehingga kita dapat K-nya ya setelah dihitung 6343.000 ya. Jadi dari tabel distribusi normal Z 1,2816 saat 0,9, dengan demikian kita peroleh K-nya 6.343.000. Review ke-9. Sebuah vending mesin sudah diatur sedemikian jumlah minuman yang dikeluarkan adalah sebuah variabel acak dengan minnya 200 ml ya. Gelasnya menampung, keluar dia vending mesinnya 200 ml, kurang lebihnya deviasinya 15 mili. Ya bisa ke lebih 15, bisa kurang dari 15 mili, bisa di antara 215 atau 185. Berapa probabilitas bahwa rata-rata dari jumlah yang dikeluarkan dalam 36 sampel acak, jadi 36 kali percobaan, jadi N-nya 36, adalah minimum 204 ya, mililiter. Ya, jadi mesinnya sebetulnya deviasinya 15, tapi ini minimum 204. Berapa sih peluangnya? Nah,
Nilai min dan standar deviasi rata-ratanya kita hitung tadi, minnya 200, simpangannya ada faktor koreksi 36 kali percobaan sampel, ya 36 sampel, maka akar 36 ada 6, 15 bagi 6, 2,5. Sehingga kita menghitung lebih besar dari 204, maka kita cari dulu Z yang lebih besar dari 204. Kita hitung dulu yang di sebelah kirinya, ya. 204 dikurangi 200 dibagi simpangan X tadi, 2,5 itu setara dengan 1,6. Maka probabilitas yang di sebelah kiri Z 1,6 dari tabel itu 0,9452. Karena yang ditanya adalah di sebelah kanannya, maka 1 dikurang di sebelah kirinya. Hasilnya 0,0548. Ya, jawabnya C. Review ke-10. Diketahui random variabel X dihampiri dengan normal baku, ya, N, rata-ratanya 50, simpangan bakunya 64. Ya. Tentukan nilai X sedemikian sehingga peluang X lebih besar dari X 0,025. Ya, peluangnya 0,25, lebih besar dari 0,25. Maka kita harus cari dulu yang lebih kecilnya, ya, lebih kecilnya yang di sebelah kirinya, yang bersesuaiannya dari Z di sebelah kiri, ya 0,975 adalah 1,96, ya, sehingga kita tahu tadi X-nya, ya, yang dikurangi 50, ya, variansinya 64, ya, variansinya 64, maka simpangan bakunya adalah akar 64, 8, ya. Variansinya 64, normal baku tadi didekati dengan normal baku dengan mu-nya 50, variansinya 64, maka deviasinya akar 64, 8, ya. Z di sebelah kirinya, ya, 1 kurang P Z X dikurang 50 bagi 8, ini 0,025, ya. Maka di sebelah kanannya 0,9 sama dengan 0,975. Nah, yang bersesuaian dengan 0,975 itu adalah di Z 1,96, ya, Z skor 1,96 itu 97,5%, ya, nilai probabilitasnya, sehingga X-nya kita dapat 65,68. Sehingga kita lihat di sini yang vending machine peluangnya di minimum 204, itu hasilnya adalah probabilitasnya 5%, ya. Review ke-11. Sorry, ini 65,68, ya. Peluang X 0,025 sebelah kanan itu 65,68. Video ke-11. Lebar dari sepotong kain pada sebuah pabrik memiliki distribusi normal dengan min-nya 950 mm, deviasinya 10 mm. Berapakah nilai C sedemikian hingga apabila dipotong kain secara acak, peluang bahwa kain tersebut memiliki lebar yang lebih kecil dari C, ya, adalah 0,8531. Ini bicara Z-score yang berkorespondensi dengan 0,8531 adalah 1,05. Sehingga kita bisa lihat C dikurang mu X tambah sigma X itu adalah 0,8531. Di mana mu X-nya tadi rata-ratanya 950, simpangan bakunya 10, ya. Rata-ratanya 10, simpangan bakunya adalah rata-ratanya 950, simpangan bakunya adalah 10, ya. Sehingga kita dapat C dikurang rata-rata 950 dibagi simpangan baku 10 itu sama dengan 1,05, karena yang bersesuaian dengan di bawah kurva 0,8531 itu adalah di Z 1,05 sehingga C-nya 960. Review ke-12.
Kedatangan pengunjung di sebuah meja kasir adalah distribusi Poisson dengan rata-rata min. Waktu menunggu adalah 1 menit setiap kedatangannya. Jadi minnya 1 menit. Tentukan peluang di mana kedatangan ke-8 terjadi antara waktu 7 menit sampai 9 menit. Ya. Di mana pada tabel distribusi normal diketahui ya peluang dari 1 dibagi akar 8 itu adalah 0,6368. CDF-nya 0,6368. Ya. Distribusinya Poisson, ya, distribusinya Poisson, ya, lambdanya 8, ya. Variansinya sama dengan Poisson itu sama dengan minnya 8. Kita gunakan teorema limit sentral, ya, pendekatannya untuk Z di antara 7 menit sampai 9 menit, sehingga 7 kurang ekspektasi X kali sigma X, ya, dengan 9 ekspektasinya X 8, variansi dari X-nya tadi akar 8, ya. Sehingga kita lihat di sini, ya, yang sebelah kanannya Z-nya 1 dibagi akar 8, di sebelah kirinya minus 1 kurang akar 8, sehingga CDF yang sebelah kanan dikurangi peluang yang di sebelah kiri, ya. Sama dengan 0,2736. 13. Review ke-13. Klaim atas polis asuransi kendaraan bermotor mengikuti distribusi normal. Rata-rata minnya 19.400, standar deviasi 5.000, peluang bawah rata-rata average-nya 25 klaim, ya. Sehingga 25 klaimnya itu sebagai N-nya 5.000 dibagi akar 25, 5. Maka 5.000 bagi 5, 1.000, ya. Maka didekati dengan standar deviasi 1.000. Minnya 19.400. Ya. Hingga kita lihat, ya, minnya normal bakunya didekati dengan 19.400, simpangannya 5.000, karena ada 25 sampel, maka koreksinya adalah akar 25, jadi 1.000. Yang ditanya 20.000, ya, di atas 20.000, yang di sebelah kanan 20.000, maka kita hitung dulu yang di sebelah kiri 20.000. 20.000 ini terhadap mu X 19.400 dan simpangan deviasinya 1.000, maka bersesuaian dengan Z skor 0,6. Lihat di tabel, itu nilai probabilitas dari Z 0,6 itu 0,7257. 1 dikurang 0,7257 itu adalah 0,2743. 14, review 14. Jika peluang penolakan permohonan kredit, ya, suatu bank 0,2, tentukan peluang bahwa bank akan menolak permohonan kredit paling banyak 40 dari 225 permohonan kredit, ya, di mana gunakan pendekatan distribusi normal 3 desimal. N-nya 225. Ya, faktor koreksinya adalah akar dari 225. Ya. Permohonan paling banyak 40. Oke, ini adalah binomial, ya. Dari N 225, P-nya 0,2. Maka kita dapat min-nya, ya, ekspektasinya, ya, 225 dikali 20 itu sama dengan 45 min-nya, ekspektasi X-nya. Ekspektasi X-nya. Dari 40 kurang dari 40 kurang 45, 5. N-nya, simpangan bakunya, ya, variansinya 36, maka simpangan bakunya akar 36, 6. Ya, ini bersesuaian dengan Z-nya minus 0,833. Ya. Hitung. Jadi 1 dikurang 0,767. Ya, 0,2033, ya, karena yang dihitung adalah di sebelah kanannya. Yang terakhir, ya, suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rata-rata 800 jam, simpangan bakunya 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 sampai 834 jam, ya. Oke. Nah, ini
Udah diketahui rata-rata 800, simpangan baku 40, yang ditanya 778, di antara 778, 834. Konversi dulu ke Z, 778, dikurangi 800, dibagi simpangan baku 40. Ya. Yang 834 dikurangi 800, bagi simpangan baku 40. Ya. Sudah dapat Z-nya. Nah, ternyata yang Z di sebelah kanan 834 bersesuaian dengan Z 0,85 ya. 0,85 ini adalah dari 834 dikurang 800 bagi 40. Yang di 778 bersesuaian dengan Z minus 0,55. Dari mana minus 0,55? 778 dikurang 834 minus dikurangi 40 itu minus 0,55. Kalau di antara itu adalah di sebelah kanan 0,85, 0,823, dikurangin yang di sebelah kiri 0,55, 0, hasilnya 0,2912. Jadi 0,823 dikurangi 0,2912 ya. Kita mereview ulang ya penggunaan tabel Z ya. Review terakhir bagaimana menggunakan tabel normal. Sigmanya 40 ya, menghitung peluang di antara 778 sampai 834, di mana minnya 800. Maka konversi 778 itu minus 0,05, konversi 834-nya ke Z itu 0,85. Kalau selangnya ini menghitung dalam tabel yang 0,85 dikurangi yang di 778 yang bersesuaian dengan minus 0,55. 0,85 adalah hitung di 0,8 dengan desimal kedua 0,05, maka menghasilkan 0,823. Yang 0,55 minus 0,55 kita hitung di X-nya 0,55 ya, 0,55 minus dan desimal kedua 0,05, maka kita hitung di 0,292. Dikurangkan yang sebelah kanan dikurangin sebelah kiri, maka dapatlah 0,511 ya. Demikian akhir dari review kita.